Baiklah, perkenalkan nama saya Newayan Dewi Stefani. Saya dari kelas 5 TI 4 dengan NIM 23024089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode weighted product atau sering disebut WP. Metode weighted product adalah salah satu metode pendukung keputusan MCDM yang menggunakan perkalian antar atribut untuk menentukan alternatif terbaik. Setiap atribut diberi bobot, kemudian nilai alternatif dipangkatkan oleh bobot tersebut. Konsep dasar dari WP. WP menggunakan perbandingan multiplikatif, bukan penjumlahan. Lalu, setiap nilai alternatif dihitung dengan rumus, bisa dilihat rumusnya seperti itu. Lalu, keterangan dari rumus tersebut, yang pertama ada SI. SI adalah nilai preferensi alternatif ke I. Lalu XIJ adalah nilai alternatif I pada kriteria J. Lalu nilai WJ adalah bobot dari kriteria J yang telah dinormalisasi. Lalu perkalian. Normalisasi bobot. Sebelum perhitungan, bobot harus dinormalisasi terlebih dahulu menggunakan rumus yang ada di situ, yaitu menggunakan WJ. WJ sama dengan WJ per sigma dikali WJ. Tujuannya adalah memastikan total bobot itu sama dengan 1. Selanjutnya, ada 2 jenis kriteria. Yang pertama, benefit. Semakin besar nilai, semakin baik, atau bobot tetap positif. Contohnya, nilai, kecepatan, dan kualitas. Lalu yang kedua, cons. Semakin kecil, lebih baik. Bobot diberi nilai negatif pada perhitungan. Contohnya, harga, waktu proses, dan risiko. Selanjutnya ada langkah-langkah dari metode WP. Yang pertama yaitu menentukan alternatif dan kriteria. Selanjutnya yang kedua memberikan bobot pada setiap kriteria. Lalu yang ketiga menormalisasi bobot tersebut menjadi 1 seperti yang di slide sebelumnya. Lalu selanjutnya yaitu menghitung nilai S dengan menggunakan rumus SI. Lalu menghitung nilai V dengan menggunakan rumus VI. Bisa dilihat rumusnya di sebelah. Selanjutnya, kelebihan dari weighted product WP. Metode weighted product memiliki kelebihan karena perhitungannya sederhana dan efisien, sehingga sangat cocok digunakan ketika jumlah kriteria cukup banyak dan tingkat kepentingannya berbeda-beda. WP menggunakan operasi perkalian sehingga mampu memberikan pengaruh yang lebih proporsional pada kriteria dengan bobot yang lebih tinggi, serta dapat menangani data dengan skala berbeda tanpa perlu melakukan normalisasi nilai alternatif seperti pada metode lain. Selain itu, hasil perhitungan WP mudah diinterpretasikan dan langsung menunjukkan alternatif dengan nilai preferensi tertinggi sebagai pilihan terbaik. Adapun kekurangan dari weighted product, metode weighted product memiliki beberapa kekurangan, terutama karena sangat sensitif terhadap perubahan bobot atau nilai, sehingga sedikit perbedaan angka dapat menghasilkan peringkat yang berbeda. Selain itu, WP tidak dapat digunakan jika ada nilai alternatif yang bernilai 0, karena operasi perkalian akan membuat hasil S menjadi 0 keseluruhannya, sehingga data harus lengkap dan tidak boleh mengandung nilai kosong. WP juga tidak menyediakan mekanisme untuk menguji konsistensi bobot seperti metode AHP, sehingga kualitas keputusan sangat bergantung pada ketepatan bobot yang diberikan secara subjektif. Terakhir kita masuk ke kesimpulan. Metode weighted product WP merupakan salah satu teknik
pengambilan keputusan multi kriteria yang efektif dan mudah diterapkan karena menggunakan pendekatan perkalian untuk menggabungkan nilai setiap kriteria sesuai bobot kepentingannya. Dengan memanfaatkan bobot sebagai pangkat, WP mampu memberikan pengaruh yang adil dan proporsional terhadap setiap kriteria, sehingga menghasilkan nilai preferensi yang mencerminkan kualitas alternatif secara menyeluruh. Meskipun perhitungannya sederhana dan cepat, metode ini dapat membutuhkan ketelitian dalam menentukan bobot dan tidak dapat digunakan pada data bernilai 0. Secara keseluruhan, WP dapat menjadi metode yang tepat untuk memilih alternatif terbaik selama data lengkap dan bobot diberikan secara konsisten. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai metode weighted product. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sampai jumpa.